Om Swastiastu, Om Augenam Astu Namo Sidam, Om Sidirastu Tat Astu Swaha. Umat sedharma yang berada di mana saja, pesan Dharma kali ini mengingatkan bahwa teman dan agama Hindu dan kehidupan berkeluarga. Nah, umat sedharma yang berbahagia dalam upaya membentuk keluarga bahagia, sehat, sejahtera, dan kekal. Nah, peran agama menjadi sangat penting. Ini sesuai dengan rumus seloka yang disuratkan dalam ajaran Weda, yaitu Moksakam Jayatyam Cah Iti Dharma, yang artinya agama Hindu dan Dharma itu bertujuan membina kehidupan yang sejahtera dan bahagia, atau bahagia secara lahir dan batin. Dalam hubungan ini, ajaran agama tidak cukup hanya diketahui dan dipahami saja, akan tetapi harus diambilkan oleh setiap anggota keluarga, sehingga kehidupan dalam keluarga benar-benar dapat mencerminkan suatu kehidupan yang penuh dengan ketentraman, keamanan, dan kedamaian yang dijiwai oleh ajaran dan tuntunan agama. Setiap anggota keluarga, terutama orang tua, dituntut senantiasa bersikap dan berbuat sesuai dengan dharma atau agama, sehingga setiap anggota keluarga memiliki sifat dan budi pekerti yang luhur serta berkepribadian yang mulia. Hal itu sangat perlu baik dalam kehidupan berkeluarga maupun bermasyarakat. Orang tua perlu menyadari betapa pentingnya pendidikan agama bagi setiap anggota keluarganya, dan khususnya bagi anak-anak. Nah, hal itu sangat berpengaruh positif terhadap pertumbuhan dan perkembangan budi pekerti dan kepribadian mereka. Oleh sebab itu, pendidikan agama perlu ditambahkan sedininya mungkin terhadap anak-anak. Nah, orang tua juga berkewajiban memberikan bimbingan dan contoh konkret sebagai suri teladan dalam pelaksanaan pengembangan ajaran agama, sehingga mereka anak-anak benar-benar dapat diajarkan menjadi orang yang beragama, dapat ditentramkan dan bahagia yang dilandasi dengan dharma dan bakti atau keindahan dan ketakwaan kepada Sang Hyang Widiwasa. Nah, umat sedharma yang berbahagia bagi orang tua atau suami dan istri, agama merupakan benteng yang kuat amat kokoh terhadap berbagai ancaman yang dapat merapuh dan meruntuhkan kehidupan keluarga. Bagi mereka, agama berperan sangat penting, sumber pendorong dan tempat untuk mencerahkan masalah. Karena itu, bagi suami istri agar betul-betul berpegangan kepada ajaran agama dan mengamalkan dengan sebaik-baiknya, mereka harus mampu dan mau melaksanakan ajaran agama tersebut, baik dalam kehidupan berkeluarga maupun bermasyarakat, baik dalam keadaan suka maupun duka. Upaya kearahan itu sangat perlu diwajibkan untuk kekekalan keluarga, serta dijauhkan dari segala bentuk dan perceraian. Nah, dalam Sloka bab 9 halaman 101 dan 102 disebutkan, hendaknya hubungan yang setia berlangsung sampai mati. Singkatnya, ini harus dianggap sebagai hukum yang tertinggi dari suami dan istri. Nah, Sloka di atas menekankan bahwa sebuah rumah tangga bukanlah semata-mata sebagai tempat berkumpul bagi orang tua atau suami dalam suatu rumah. Nah, makan dan minum sebagainya. Tujuan pertama keluarga adalah terbinanya ketenangan lahir dan batin, hidup rukun, damai, tentram sebagai tempat suami istri mencurahkan isi hatinya, cinta dan kasih sayang, sehingga tercapailah ketenangan dan kedamaian, kesejahteraan dan kebahagiaan. Hal ini menjadi pokok pangkal ketenangan dan kedamaian bagi masyarakat.
rumah tangganya cenderung akan mencari hiburan keluar, kadang-kadang menyusahkan orang lain yang menjadi sebab keributan dan kegelisahan pada masyarakat. Nah, umat sedharma dalam memenuhi ketentuan supaya hidup tenang dan damai, masing-masing harus memperhatikan kebutuhan dan keinginan istri dan suaminya. Keduanya harus saling mengerti, harus berusaha untuk menahati lahir dan batinnya hati masing-masing, sehingga tidak ada merasa tertekan, menderita, dan tidak puas. Hal yang demikian akan menyebabkan perang dingin, kekakuan, dan tidak harmonis. Nah, suami dan istri patut saling menyadari bahwa manusia tidak luput dari kekurangan dan kesalahan ataupun itu kekeliruan, sebab manusia adalah makhluk yang sangat terbatas dan semua kekurangannya itu merupakan manifestasi dari keterbatasannya itu sendiri. Kalau toh itu dalam keluarga ada kesalahpahaman atau kekurangan, baik suami maupun istri adalah wajar. Nah, apatan hana wan satwa mulus, yang artinya karena tidak ada manusia yang sempurna, ini hendaknya disadari secara mendalam sehingga keadaan rumah tangga tetap utuh serta mencerminkan keluarga yang sejahtera dan bahagia. Adapun saling harga menghargai, kasih mengasihi, dan saling hormat menghormati, asah, asih, dan asuh mutlak diperlukan untuk mewujudkan keluarga yang harmonis atau selaras, serasi, dan seimbang. Nah, suami dan istri harus sadar bahwa perkawinan itu adalah suci. Oleh karena itu, perlu dilestarikan kesuciannya sebagai janji pada waktu melaksanakan pawiwahan. Nah, dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 dijelaskan, ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, orang rumah tangga harus diperbaiki mungkin dan patut dijauhkan dari hal-hal yang mengotori perkawinan itu apabila menyia-nyiakannya. Nah, banyak suami istri tidak berusaha untuk memahami istri atau suaminya, kurang percaya mempercayai, kurang terbuka, dan menyembunyikan hal-hal yang tidak perlu disembunyikan. Padahal longgar atau retaknya hubungan keluarga tergantung pada kepercayaan keyakinan bahwa tidak ada sesuatu yang perlu diragukan dan dicurigai. Nah, Weda dalam sloka bab 3 halaman 56 dan sloka bab 9 halaman 29 menyatakan bahwa di mana wanita dihormati, di sana para dewa merasa senang. Nah, tetapi manakala mereka itu tidak dihormati, maka tidak ada akan upacara yang suci apapun yang akan berpahala. Nah, wanita yang mampu mengendalikan pikiran, perkataan, dan perbuatannya serta tidak melanggar kewajiban terhadap suaminya, maka akan memperoleh tempat tinggal bersama di surga setelah meninggal. Dan di dunia ini disebut suci atau istri yang setia dan bijaksana. Nah, umat sedharma yang berbahagia, demikian ajaran agama Hindu yang memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat atau berkeluarga. Nah, itu patut dijadikan pedoman untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, tentang damai,
tidak retak dan tidak terganggu. Nah, semoga yang disampaikan ini dapat memberikan manfaat untuk semuanya. Demikian Dharma Wacana yang saya dapat bawakan. Apa ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Santi.